Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Di sini saya telah memiliki sebuah edaran dari BKD Provinsi Jawa Timur tentang penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tenaga teknis. Seperti apa sih informasinya? Kita langsung saja lihat bersama-sama. Di sini saya telah memiliki surat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah pengumuman dengan nomor 81077052004/2022 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 621 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Dibuka kesempatan bagi putra-putri terbaik warga negara Indonesia yang berminat menjadi P3K tenaga teknis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah formasi jabatan yang dibutuhkan. Nah, jumlah alokasi formasi itu sebanyak 442 formasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir. Kemudian untuk dasar hukumnya, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 29 tahun 2021. Kemudian juga dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 621 tahun 2022. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 970 tahun 2022. Kemudian nomor 4 adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 2022. Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani ketentuan dalam aturan yang dimaksud. Adapun ketentuan dan atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada penerimaan P3K tenaga teknis pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketentuan umum pendaftaran P3K tenaga teknis. Jadi ini ketentuan umumnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi batasan usianya adalah 20 tahun itu paling rendah dan paling tinggi adalah 57 tahun. Pelamar hanya dapat melamar satu formasi P3K tenaga teknis pada satu instansi dan satu jabatan. Jadi pelamar nantinya hanya bisa memilih satu formasi pada satu instansi, tidak bisa lebih. Misalnya Bapak Ibu memilih 2, itu tidak akan diterima. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi Bapak Ibu ini yang melanggar, misalnya Bapak Ibu melamar di 2 instansi, melamar di instansi A dan instansi B, nantinya jika ketahuan langsung akan didenda. Entah langsung didiskualifikasi ataupun dikenakan hukuman pidana. Persyaratan umum dan dokumen persyaratan yang diunggah. Nah, ini untuk persyaratan dokumennya yang perlu Bapak Ibu persiapkan sebelum melakukan pelaksanaan pendaftaran di SSCSN. Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli. Ingat, dokumen asli bukan fotokopi. Terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di-scan kemudian diunggah melalui laman sscsn.bkn.go.id dengan format dan ukuran size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi terdiri dari. Yang pertama Bapak Ibu, dokumennya adalah scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Materai format terlampir.
Nah, untuk e-materai di sini saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu langkah-langkahnya. Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya atau nantinya Bapak Ibu bisa cek di atas. Nanti akan saya cantumkan bagaimana sih untuk pembuatan e-materai. Kemudian yang kedua, scan surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Diketik menggunakan komputer dengan mengimplementasikan penggunaan materai elektronik atau e-materai yang terintegrasi antara SSC ASN dengan Perum Perupri. Dalam pembuahan materainya dan pembuahan materai elektronik dilakukan pada SSC ASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian. Selanjutnya, dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam format terlampir. Nah, di sini untuk surat lamarannya Bapak Ibu nantinya bisa menggunakan e-materai dan ditandatangani menggunakan tinta hitam. Ketiga, scan surat keterangan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja paling singkat 2 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau format terlampir. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi nantinya Bapak Ibu paling rendah ini ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian scan kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang masih berlaku. Kemudian scan ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keterangan penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek, ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek. Transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari Kemdikbudristek jika terjadi perubahan nomenklatur program studi dan atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran. Wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan. Kemudian yang keenam adalah scan transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 7. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah atau format JPG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Jadi Bapak Ibu inilah persyaratan dokumen yang perlu Bapak Ibu nantinya dimasukkan pada SSC-ASN. Yang pertama adalah surat pernyataan 5 poin, yang kedua adalah surat lamaran dengan pembubuhan e-materai. Kemudian yang ketiga adalah scan surat keterangan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang nantinya dilamar. Keempat adalah scan kartu tanda penduduk asli, KTP asli Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah scan ijazah asli Bapak Ibu. Yang keenam adalah scan transkrip nilai Bapak Ibu. Dan ketujuh adalah pas foto Bapak Ibu terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang warna merah, format JPG ataupun JPEG dengan ukuran 200 KB. Nah, yang tadi itu adalah merupakan persyaratan umum. Saat ini adalah persyaratan khusus atau dokumen persyaratan yang diunggah pada SSC-ASN nantinya. Di sini persyaratan khusus atau dokumen persyaratan yang diunggah. Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di-scan kemudian diunggah melalui laman SSC-ASN dengan format dan ukuran size sesuai ketentuan yang terdapat pada aplikasi yang terdiri dari. Ingat Bapak Ibu, ini persyaratan khusus sama dengan persyaratan umum. Bapak Ibu saya sarankan ketika scan menggunakan itu komputer. Tidak menggunakan HP yang nanti ada bacaan cam scanner ataupun apalah di bawah. Nah, saya yakin Bapak Ibu karena ini merupakan dokumen penting. Saya sarankan Bapak Ibu tidak bermain-main dengan data ini. Maka segera lakukan scan data menggunakan komputer, tidak lagi menggunakan handphone. Nah,
Untuk persyaratan khususnya di sini terdiri dari 1. Scan surat keterangan pernah bekerja pada instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur format terlampir. Kedua, bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah A. Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah format terlampir. B. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis. Ini bagi penyandang disabilitas. 3. Untuk beberapa jabatan di bawah ini dibutuhkan persyaratan khusus, yaitu A. Jabatan pemula polisi kehutanan wajib melampirkan sertifikat peningkatan kapasitas tenaga pengamanan kehutanan. Kemudian B. Jabatan pemula penyuluh kehutanan wajib melampirkan sertifikat peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan. C. Khusus untuk pelamar yang mendaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur wajib melampirkan sertifikat pada jabatan. 1. Ahli pertama Pranata Komputer melampirkan sertifikat kepesertaan pelatihan programan jaringan database Oracle dari lembaga yang terakreditasi. B. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pengelolaan keuangan daerah. C. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pelayanan publik. D. Sertifikat pelatihan bimbingan teknis IHT workshop di bidang perpajakan daerah. 2. Ahli pratama analis kebijakan melampirkan sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pengelolaan keuangan daerah. B. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pelayanan publik. C. Sertifikat pelatihan bimbingan teknis IHT workshop di bidang perpajakan daerah. 3. Ahli pertama analis SDM aparatur melampirkan sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pengelolaan keuangan daerah. B. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pelayanan publik. Dan C. Sertifikat pelatihan bimbingan teknis IHT workshop di bidang perpajakan daerah. 4. Ahli pertama perencanaan melampirkan A. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pengelolaan keuangan daerah. B. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pelayanan publik. Dan sertifikat pelatihan bimbingan teknis IHT workshop di bidang perpajakan daerah. 5. Ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat melampirkan A. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pengelolaan keuangan daerah. B. Sertifikat bimbingan teknis workshop pelatihan pelayanan publik. Dan sertifikat pelatihan bimbingan teknis IHT workshop di bidang perpajakan daerah. D. Dokumen tambahan berupa sertifikat dapat diunggah bersama dengan file ijazah. Nah, Bapak Ibu, jadi ada beberapa kriteria di sini yang khusus bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana Bapak Ibu harus melampirkan sertifikat-sertifikat yang tertera di sini yang sudah saya informasikan barusan. Kemudian untuk ke-6 tahapan pelaksanaannya, pengumuman seleksi. Nah, pengumuman seleksi dilakukan tanggal 7 sampai dengan 26 November tahun 2022. Jadi mulai saat ini, mulai hari ini sudah dibuka pada SSCASN. Kedua, pendaftaran seleksi administrasi mulai tanggal 7 November sampai dengan 6 Desember tahun 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 7 sampai dengan 8 Desember tahun 2022. Masa sanggah tanggal 9 sampai dengan 11 Desember tahun 2022. Jawab sanggah tanggal 12 sampai dengan 18 Desember tahun 2022. Pengumuman pasca sanggah tanggal 19 sampai dengan 20 Desember tahun 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 22 Februari sampai dengan 18 Maret tahun 2022. Pengumuman kelulusan tanggal 23 sampai dengan 24 Maret tahun 2022. Masa sanggah tanggal 25 sampai dengan 27 Maret tahun 2022. Jawab sanggah tanggal 26 Maret sampai dengan 3 April tahun 2023. Untuk pengumuman pasca sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggahnya ini dilakukan tanggal 4 sampai dengan 5 April tahun 2023. Pengisian DRH NIP3K dilakukan tanggal 6 sampai dengan 20 April tahun 2023. Usulan penetapan NIP3K itu dilakukan pada tanggal 27 April sampai dengan 11 Mei tahun 2023. Perlu dicatat dan digarisbawahi untuk tahapan pelaksanaan seleksi ini. Bapak Ibu bisa screenshot dan bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan mengikuti yang ada pada aplikasi SSCASN. Kemudian untuk tata cara pendaftaran. 1. Pengumuman pendaftaran P3K Tenaga Teknis dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dapat dilihat pada website sscasn.go.id dan BKD jatimprov.go.id rekrutmen P3K tahun 2022. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada halaman SSCASN.
Jadi Bapak Ibu untuk tata cara pendaftarannya ini Bapak Ibu bisa lihat pada website BKN ataupun website BKD. Kemudian segala pelaksanaan pendaftaran seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi pada SSCSN, tidak melalui di luar SSCSN. Misalnya nih, ada seseorang menawarkan kepada Bapak Ibu dengan jaminan apapun. Contohnya dengan melakukan pembayaran 20 juta akan diiming-imingi akan menjadi P3K. Itu tidak bisa karena semuanya by system Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8 ini masa sanggah. Untuk masa sanggahnya, pertama, satu pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui HTTPS SCSN. Jadi Bapak Ibu misalnya setelah dilakukan seleksi administrasi dan Bapak Ibu merasa keberatan, saya sebenarnya ijazahnya A tapi kok ditolak, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk masa sanggah tersebut. Seandainya Bapak Ibu di sini ada salah cross check dari panitia seleksi. Nah, seharusnya Bapak Ibu ijazahnya itu ada, akan tapi dinyatakan tidak ada dan Bapak Ibu keberatan nih. Nah, oleh sebab itu makanya Bapak Ibu akan melakukan sanggah. Dan masa sanggah di sini dilakukan 3 hari saja setelah pengumuman. Kemudian panitia instansi akan menerima ataupun menolak. Jadi berhak menerima ataupun menolak. Misalnya, oh iya ternyata memang ada tapi saya cross checknya itu tidak ada, maka mungkin diterima atau sebaliknya. Itu bisa saja terjadi. Dan panitia seleksi instansi nantinya dapat menerima alasan sanggah diterima panitia instansi mengumumkan kembali setelah 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi akan diumumkan kembali apakah sanggah tersebut diterima ataupun ditolak. Kemudian untuk lain-lain di sini, seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 untuk tenaga teknis tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Jadi seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasannya seluruh tahapan ini tidak ada biaya sedikit pun. Misalnya ini ada orang yang menginformasikan ataupun memastikan akan diterima oleh P3K, akan diterima menjadi P3K dengan beberapa imbalan, itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu maka hati-hati dalam proses ini. Semuanya berdasarkan SSCSN dan berdasarkan pengalaman pekerjaan Bapak Ibu semua. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta secara otomatis peserta dianggap gugur. Keputusan Panitia Penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 untuk tenaga teknis tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak. Dihimbau agar tidak mempercaya apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dalam bentuk apapun atau dalam bentuk lain. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan dan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila peserta seleksi di kemudian hari terbukti ditemui dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi, serta mendapatkan persetujuan nomor induk P3K atau NIP 3K, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di bkdjatimprof.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka dipakai adalah informasi terakhir.
Nah, seperti itulah informasinya Bapak Ibu, dan surat ini tertanggal 7 November. Jadi hari ini Bapak Ibu, surat ini diluncurkan pada hari ini. Kemudian untuk informasi lain, di sini ada rincian formasi P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk rincian formasi P3K di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu nantinya bisa unduh surat edaran ini. Saya akan cantumkan linknya di bawah di kolom deskripsi, sehingga Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama. Dan Bapak Ibu bisa mungkin nantinya ada pada instansi Bapak Ibu dan beserta kualifikasi ijazah Bapak Ibu. Mungkin sesuai. Karena di sini nantinya akan ada kualifikasi pendidikan dan juga nama jabatan yang harus dipilih, beserta pula unit penempatan yang ada di situ. Nah, nantinya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah. Saya beri gambaran saja sedikit kepada Bapak Ibu semua agar bisa mengetahui. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini rincian formasi P3K tenaga teknis penerimaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini ada nomor, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan unit penempatan. Nah, nantinya Bapak Ibu di sini bisa dicek apakah ada atau tidak. Nah, misalnya nantinya ada nama jabatan yang akan Bapak Ibu pilih dan kualifikasi pendidikannya sesuai, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan dan di-download saja di kolom deskripsi. Mungkin sekian informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa melamar pada formasi yang ada di sini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.